sehingga apa? Biar Bapak Ibu juga persiapan kira-kira soal-soalnya itu apa yang kita temui. Kemarin ada 12 soal ya, 12 soal di evaluasi pembelajaran yang dimulai dari soal nomor 99 ya. Soal nomor 99 saya seperti ini. Di kisi-kisi itu disebutkan survei lingkungan belajar ya. Ini saya minta dari kelas K9 ya, K9 K8, tetapi kemarin ada salah input sehingga menjadi K9 Pak Ahmadun. K9 Pak Agus Ali naik. Pak Ahmadun itu K2. Bu Ana Khairiyah, ada Bu Ana Khairiyah? Iya Bapak, ada Bapak. Coba Ibu ini dibacakan dulu ya, nanti Iya Bapak. Sebuah tim yang terdiri dari beberapa siswa dan guru melakukan asesmen survei lingkungan di madrasah. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah lingkungan yang mempengaruhi suasana belajar mengajar warga madrasah. Salah satu hasil survei menunjukkan bahwa banyak sampah yang berserakan di beberapa area, terutama di halaman madrasah. Langkah awal pemecahan masalah untuk meningkatkan kualitas kebersihan madrasah adalah A. Melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya. B. Menyuruh siswa membersihkan untuk melatih kedisiplinan. C. Menegur tenaga kebersihan agar lebih rajin dalam bekerja karena tupoksinya. D. Menambah jumlah tempat sampah agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. E. Menyusun jadwal kerja bakti rutin yang melibatkan siswa dan guru. Kira-kira apa jawabannya Bu? A. Ya, jawabannya adalah A ya. Jadi di sini tindakan tidak hanya koreksi tapi korektif ya, sehingga dengan pemecahan masalah seperti ini hal tidak akan terulang lagi. Kalau hanya menyuruh anak mungkin hari itu selesai, tapi kedepannya mungkin akan seperti itu. Maka dibutuhkan ya edukasi, sosialisasi, sehingga bagaimana pentingnya membuang sampah, bagaimana harusnya kewajiban siswa dan sebagainya. Semua, tidak hanya siswa ya, tapi semua warga di sini. Ya, jawabannya adalah A. Termasuk edukasi keteladanan ya Pak? Ya, edukasi keteladanan. Ya. Nomor 100 ini Ibu Sri Widowati ada? Ibu Sri itu ada? Ya, ada Pak. Oke. Monggo Ibu. Soal nomor 100. Bu Dewi merupakan guru PAI di salah satu sekolah SD di Semarang. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, diperoleh bahwa siswa kurang menghargai keberagamaan agama. Apa solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut? A. Memisahkan kelompok siswa berdasarkan agama yang dianut siswa. B. Memberikan hukuman berat kepada siswa yang tidak menghargai keberagamaan beragama. C. Memberikan tugas kelompok agar siswa terbiasa sehingga nantinya akan menghargai keberagamaan. D. Mengadakan kegiatan untuk memberikan edukasi ke warga sekolah agar memahami dan toleransi dalam keberagaman baik agama, suku, dan budaya. E. Melaporkan kepada kepala sekolah dan orang tua siswa agar perbuatannya tidak diulangi lagi. Jawabannya Bu? Yang D ya. Kadang seperti itu ya. Yang paling panjang itu adalah jawabannya ya. Iya D, Pak. memberikan edukasi ya. Ini Kalimat yang edukasinya penting, itu Pak yang masih relevan. ya. Betul. Lanjut. Oke. Biar lebih cepat lebih baik ya. Ini. Iya Pak. So, Bu Ismatun ada? Ada Pak. Oke, monggo Bu.
Seorang guru ingin mengetahui sejauh mana siswa memahami konsep matematika dengan memberikan sebuah tes setelah pembelajaran. Dalam konteks ini, guru menggunakan metode pengukuran dalam pembelajaran. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan metode yang digunakan oleh guru tersebut? A. Pengukuran bersifat subjektif berdasarkan penilaian guru. B. Pengukuran dilakukan untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. C. Pengukuran tidak membutuhkan alat ukur khusus dapat menggunakan mata. Khusus ya. Info satu. Pengukuran dilakukan secara kuantitatif menggunakan angka. Semua benar. Jawabannya apa, Bu? Pak. Pak, semua benar. Semua benar. PP pembelajaran. Pengukuran dilakukan untuk menentukan apakah tujuan benar. Pak. B ya. Pengukuran dilakukan untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. B. Lebih tepatnya B. Oh, B. Siapa yang benar, Ngacung? Salah. Pak Ahmad lupa, Pak. Lupa ya, ada lupa ya. Ibu Sunita ada? Ada Pak. Ahmadun. Monggo Bu Sunita ya. Ahmad Prasaroji. Pak Ahmad ingin mengetahui kemampuan siswa dalam melaksanakan sholat jenazah. Oleh karena itu, Pak Ahmad membutuhkan alat evaluasi berupa A. Angket persepsi siswa tentang sholat jenazah. B. Tes kognitif berupa tulisan ganda tentang sholat jenazah. C. Tes kognitif berupa esai tentang cara melaksanakan sholat jenazah. D. Lembar observasi berupa siswa dalam melaksanakan sholat jenazah. E. Wawancara langsung dengan siswa tentang tata cara melaksanakan sholat jenazah yang benar. B. Banyak? Observasi. Observasi, Pak. Observasi. Observasi itu karena praktek. Observasi. Tuh ya. Yang tepat adalah D ya, lembar observasi kemampuan siswa dalam melaksanakan sholat jenazah. Di sini kata kuncinya itu ya, kemampuan siswa melaksanakan ya. Pak Ahmad kan ingin mengetahui ada prakteknya. Bisa saja tes kognitif pilihan ganda itu kan asal jawab kadang ada yang benar, tapi yang lebih tepatnya observasi ya. Dia praktik untuk sholat jenazah. Lanjut. Oke, ini Ibu Siti Munjiaton ada? Ibu Siti Munjiaton. Ya, Bu Siti Munjiatun. Ada nggak ya? Kalau tidak ada, lanjut. Ada? Pak Hasan adalah seorang Oh, ada. pendidikan agama Islam PAI di salah satu SMA yang menerapkan kurikulum Merdeka. Di dalam kurikulum ini, Pak Hasan dituntut untuk lebih dengan profil belajar Pancasila melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada awal semester, Pak Hasan memberikan tes diagnostik untuk mengetahui pemahaman awal siswa tentang materi PAI yang akan dipelajari. Ini membantu Pak Hasan merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Apakah fungsi asesmen yang diterapkan oleh Pak yang A. Asesmen diagnostik, B. Assessment of learning, C. Assessment for learning, D. Assessment as learning, E. Assessment differentiation. Tidak apa-apa.
Apa jawabannya Bu? Differentiation jawabannya A, asesmen diagnostik. Learning ya, bukan learning ya. Ya, differentiation. Hati-hatian. Apa kira-kira Bapak Ibu jawabannya? A, Pak, asesmen diagnostik. Diagnostik ya. Yang tepat adalah asesmen as learning. Hah? Salah. Kata kuncinya apa di sini Bapak Ibu ya? Fungsi ya. Fungsi asesmennya itu ada 3 ya. Of learning, for learning, dan as learning. Kalau diagnostik, formatif, sumatif itu adalah jenis asesmen. Oh, Oh, nggih. gitu ya. Fungsi ya. Ah, efek iki ngantuk. Hati-hati ya. Walaupun ada Kata kata kuncinya apa Bapak tadi? Kata Diulang, kuncinya, Pak. Diulang, Pak, untuk keterangan of learning, for learning, as learning itu, Pak. ini Kata kuncinya apa? fungsi asesmen ya, fungsinya. Oh, gitu. Tapi kalau diagnostik, sumatif, formatif itu jenis asesmen. Di modul Bapak Ibu bisa membaca sendiri apa itu of learning, apa itu for learning, dan as learning ya. Ini saya copy pas dari modul yang Bapak Ibu pelajari juga. Ini as learning itu penilaian sebagai pembelajaran. Ada contohnya itu sebagai ada tes diagnostik dan tes itu ya, sehingga guru itu mengetahui memberikan perintah atau memberikan diagnosa, ada semacam kayak tes gitu ya, sehingga anak itu kurang seperti ini, maka untuk pembelajarannya akan menyusun seperti itu hasilnya. Nanti saya share ya. Ya, kalau diizinkan Bu Putri. Kan aja Bu. Semoga diizinkan Bu Putri. Oke. Lanjut nomor 104. Bapak Lutfi Muntako ada? Pak Lutfi. Pak Lutfi ada? Hadir? Pak Lutfi Muntako. Lagi ngimami, Pak. Oh, Imam sholat asar ya. Pak Muhammad Mahfud ada? Ada, Pak. Oke, monggo Pak Mahfud. Asesmen dalam kurikulum Merdeka dilakukan sejalan dengan fungsinya sebagai asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Sesuai dengan fungsinya tersebut, dalam kurikulum Merdeka dikenal dengan 3 jenis asesmen: asesmen diagnotis, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Pernyataan berikut yang benar adalah Tahu, Pak. Harus memahami ya. Teko baca mawon Pak, mengkira dijawab C, kali Pak. menurut saya C, Pak. Asesmen formatif adalah penilaian dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk mengukur pemahaman, keterampilan, dan kemajuan siswa secara berkala. Ya, kita walaupun nanti baca tapi setidaknya ada yang hafal gitu Pak. Diagnostik, diagnosa itu artinya apa Pak? Awal pembelajaran. Awal itu ya. awal proses pembelajaran. Formatif itu ya biasanya di pas pembelajaran gitu ya. Sumatif itu ya pas Akhir. mungkin akhir TS bisa UAS gitu ya. Asesmen diagnostik adalah jenis penilaian yang dilakukan pada akhir. Jelas salah ya. Gitu. B. Tujuan asesmen sumatif adalah memberikan umpan balik yang mendukung peningkatan belajar siswa, membantu mereka memahami materi lebih baik, dan memungkinkan guru menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa. Ini juga salah. Nah, yang lebih tepatnya adalah tadi ya, yang C ya. C. Asesmen formatif itu untuk selama proses pembelajaran. Bisa saja ketika pembelajaran itu kan dibuat ada laten soal pas di situ, sehingga ini anak-anak itu sudah tahu misalkan tayamum itu, atau mungkin materi-materi yang lain. C ya. Lanjut, ini agak matematis ya, mohon maaf ini karena bidang saya matematik juga ya, tapi jangan berpikir itu, berpikir adalah konteksnya itu
evaluasi ya. Jadi evaluasi dan di sini saya sudah menyesuaikan modul yang ada gitu yang dipelajari Bapak Ibu. Ibu Hana ada? Ada Pak. Monggo Bu Hana. Orang guru melakukan penilaian pada mata pelajaran PAI untuk kelas 8. Hasil ujian menunjukkan distribusi nilai sebagai berikut. Nilai tertinggi 90, nilai terendah 50, rata-rata kelas 70, dan standar deviasi 10. Jika guru menggunakan patokan acuan normatif atau PAN untuk menentukan kategori nilai dan kategori baik, berapa nilai minimal untuk kategori baik pada skala 5? Saya kemarin jawab C, Pak. C. Ada yang jawab baik? Kalau di rumusnya ini ya, benar ya, C ya. Jadi kita menentukan jadi PAN itu tadi kan rata-rata ditambah 1,5 kali standar deviasinya tadi. Ini kan seperti ini. Jadi nilai A itu lebih dari 85. Nilai B itu berarti 75 sampai 84. Nilai C, B atau baik maksudnya Bapak Ibu ya. C 65 sampai 74 dan D 65 sampai 64 dan yang E berarti ya nilai yang kurang dari 55. Ya, bagus. Pak, itu 1,5 0,5 dari mana ya Pak? 1,5 0,5 itu di rumus Bu ya. Rumusnya kayak gitu, berarti rata-rata ditambah 1,5 dikali standar deviasinya ya. Di screenshot batik. Jadi ini rata-ratanya kan sudah ada ya, rata-ratanya sudah ada, terus standar deviasinya juga sudah ada. Tinggal nanti Bapak Ibu hafal rumusnya ya. Rata-rata ditambah 1,5 kali standar deviasi, rata-rata ditambah 0,5 kali standar deviasi. Biasanya soalnya angkanya lebih mudah gitu. Oke ya. Saya kemarin ngarang tapi betul Pak. Berarti rezeki itu Bu. Mas Ruminawah. Mas Ruminawah itu Bu. Atau selawat. Kalau saya paling partai ya Pak Wari. Bisa nggak Pak kalau melihat soal langsung menebak jawaban secara kasat mata Pak? Ya berarti Perkiraan gitu Pak. lihat langsung rata-ratanya apa? Rata-ratanya. Langsung rata-ratanya. Rata-ratanya sama standar deviasinya ini. Kira-kira Berarti 2 ya. Oke. itu ya Bapak Ibu, nanti bisa dicek sambil dimodul. Jawabannya apa berarti? C. C 75. Lanjut perhitungannya Pak. Gimana Bu? Perhitungannya tadi sudah ditampilkan, itu minta ditampilkan lagi Bapak. Oh ya bentar ya. Mau di screenshot nih Pak. Wih, ini seperti ini. Sudah direkam. Di screenshot Pak Dedi. Sudah direkam sama Pak Sigit. Oh iya, oke. Oke, lanjut ya. Oke. Oke, lanjut. kok iso layare ono uret-uretan meneh ya? Sing uret-uret sapa wae. Direkam. Pak Agus Kuntoro ada? Pak Agus? Enggak ada. Pak Nugroho Arif? Tidak ada. Pak Ahmad Mustafa? Sholat mungkin Mbak. Sholat jamaah ini Ya, Pak. ya. Ibu Eka Wahyuningsih? Wah, niku makmum Mbak. Ya, ada Bapak. Ibu Eka ada ya? Ya, ada. ada. Ini udah selesai berarti jamaahnya gitu. Nggih. Ya monggo, oke. Terima kasih Pak. Nomor 106. Diperoleh hasil uji coba 5 soal yang dikerjakan oleh 30 siswa sebagai berikut.
Nomor soal nomor 1, jumlah siswa benar 27, total siswa 30, indeks kesukaran 0,9. Nomor 2, jumlah siswa yang benar 20, total siswa 30, indeks kesukaran 0,67. Nomor 3, jumlah siswa yang benar 14, total siswa 30, 0,5. Soal nomor 4, jumlah siswa yang benar 8, total siswa 30, indeks kesukaran 0,27. Nomor 5, jumlah siswa yang benar 10, total siswa 30, indeks kesukaran 0,33. Bagaimana hasil analisis tingkat kesukaran butir soal tersebut? A. No soal 1 dan 2 kategori mudah. No soal 3, 4 dan 5 kategori sedang. B. Nomor soal 1 dan 2 kategori mudah. Nomor soal 3 dan 5 kategori sedang. Nomor soal 4 kategori sulit. C. No soal 1 kategori mudah. No soal 2 kategori sedang. No soal 3, 4 dan 5 kategori sulit. D. No soal 1 kategori mudah, soal 2 dan 3 kategori sedang, no soal 4 dan 5 kategori sulit. E. No soal 1 kategori mudah, no soal 2, 3 dan 5 kategori sedang, no soal 4 kategori sulit. Jawabannya apa? B. Bapak Ibu masih ingat nggak itu tingkat indeks kesukaran itu? Mudah, sedang, sulit. Jawabannya adalah B, Pak. Jawabannya adalah E ya. Ini kita Bapak Ibu. Salah KB ke, Soal nomor 1, semakin indeks kesukarannya tinggi, semakin mudah soalnya ya. Kita bisa logika, Bu. Jumlah siswa yang benar 27, total siswa 30. Ini kan banyak yang benar, ya. 27 orang. Itu kemungkinan mudah. Nah, tapi juga dilihat indeksnya ya. Sukar itu 0 sampai 0,3, sedang itu 0,31 sampai 0,7, yang mudah itu 0,71 sampai 1 ya. Jadi yang sukar itu hanya 1, yang sulit itu berarti soal nomor 4, yang mudah itu soal nomor 1, dan yang sedang adalah soal nomor 2, 3 dan 5. Ya, berdasarkan ini ya. Pak, cara ngitung 0,9 Pak. 0,9. Oh, ini nggak usah dihitung aja, Bu. Tapi kata kuncinya apa itu Pak? Nah, ini tadi tingkat kesukaran. Jadi Bapak Ibu di modulnya ada itu menganalisis butir tingkat kesukaran ya. Untuk mencari misalkan kok tidak ada indeks kesukarannya, Bapak Ibu bisa mencari dari jumlah siswa yang benar dibagi dengan total siswa. Ya, 27 bagi 30, 20 bagi 30 dan seterusnya. Oke, cara mudahnya semakin banyak yang benar itu semakin mudah. Semakin sedikit yang benar itu berarti ya semakin sulit gitu. Kira-kira ya kemarin teman-teman yang nomor 2 itu juga dikategorikan mudah. Gitu ya. Ya kita lihat tingkat kesukarannya ya. Siap. Indeks kesukarannya yang nomor 3 itu 0,5 ya, itu melalui sedikit. 0,5. Ini yang nomor 3 ya, 0,5 kalau kita banding dengan tabel dia sedang ya, 0,31 sampai 0,7 itu kan dia di sini ya, di rentangan ya, maka sedang. Oke, lanjut ya. Lanjut soal nomor 107 ini Bu Sri Santi ada? Bu Sri Santi masih jamaah. Nego nembe wudu Bapak. Bu Sofatin? Bu Sofatin nggak ada? Nembe wudu. Oh jamaah juga ini. Nembe wudu nih Pak. Wah telat jamaah berarti nih. Nggih Mas Bu nika. Mas Bu, nggih Mas Bu. Uman tahiyat akhir menawi. Nggih.
Ibu Rohimatullah ya. Wah, sami niku deh. Ahmad Pak. Pak Amir. Imamnya Pak. Imamnya. Ahmad telah mengikuti. Oh, udah. Ada. Pak Amir, ke Pak Amir. Ya, halo. Ada Pak Amir ya, monggo. Ahmad telah mengikuti tes pada mata pelajaran PAI. Jumlah soal 50 terdiri atas 6 jenjang domain kognitif yang diberi bobot sebagai berikut. Pengetahuan dengan bobot 1, pemahaman dengan bobot 2, aplikasi dengan bobot 3, analisis dengan bobot 4, sintesis dengan bobot 5, dan evaluasi dengan bobot 6. Dari tes tersebut, Ahmad dapat menjawab dengan benar 10 soal dari 10 soal pada jenjang pengetahuan, 8 soal dari 10 soal jenjang pemahaman, 10 soal dari 15 soal pada jenjang aplikasi, 4 soal dari 6 soal pada jenjang analisis, 5 soal dari 7 soal pada jenjang sintesis, dan 1 soal dari 2 soal pada jenjang evaluasi. Apakah skor yang diperoleh Ahmad? Kemarin kan saya jawab 75 ya. 75 ya, ini agak susah ya, harus kita orang-orang ya Bapak Ibu ya. Iya. Satu-satu itu berarti soal matematika. Pengetahuan itu berapa soal ya. Matematika ngitung boten Pak Amir. Ya. Ini jawabannya A ya. Walah, Masya Allah. 70,5. Salah. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini benar-benar. Luar biasa. Salah Pak, sing perhitungan Pak Jamili salah kabeh. Tadi selawatnya kurang akeh Bu. Alhamdulillah. Mau wonten sing ler bener Pak, sing ngitung sholawat mawon. Semakin susah berarti sholawatnya semakin banyak ini berarti ya. Cocok. Jadi logikanya tadi 10 yang pertama, yang jenis pertama kan 10 dia menjawab 10 benar, poinnya 1, maka 10 kali 1, terus 8 benar karena poinnya 2, 8 kali 2, 10 kali 3 karena menjawab 10 benar, 4 kali 4 ya karena jawab 4 benar, 5 karena yang menjawabnya 5 benar, dan 1 dikali 6 karena bobotnya 6 ya Bapak Ibu ya, hasilnya 103. Terus skor seluruhnya ya, skor seluruhnya berarti kan 10 kali 1, 10 soal itu kan dikali 1, 10 soal yang pemahaman itu dikali 2 karena bobotnya 2, terus ada 15 soal yang dengan bobotnya 3 maka 15 kali 3, 6 dikali 4, 7 dikali 5 karena ada 7 soal dengan bobotnya 5, dan ada 2 soal yang bobotnya 6. Ini dikalikan dan dijumlah hasilnya 145. Terus dibagi menjadi hasilnya 0,705, terus kalau kita penilaian kan sekali 100 ya, hasilnya adalah 70,5. Ya, agak susah ya. Iya. Berarti Pak Amir wau salah. Ya ini mungkin bisa. Ya ini agak jelimet Bapak Ibu ya, ada harus persiapan bisa menghitung. Memerlukan bolo langit niku untuk bolo langit nggih, nasrun minallah ingkang kathah niki. Nasrun minallah. Nggih Pak. Allahu Akbar. Lanjut. Betul ya Pak. Ibu Mariana Ulfa ada? Ibu Mariana Ulfa mirip nama artis ya? Ada Pak. Ada, nggih, monggo Bu. Lanjut. Ketahui nilai dari tugas membuat makalah tentang hikmah puasa sebagai berikut. Sistematika makalah skor 4, kelengkapan makalah skor 3, penjelasan dan keruntuhan penulisan skor 3, kebenaran konsep ide yang merupakan skor 4, tepatkan pemilihan kosakata skor 3, sekurang-kurangnya kerugian luas sumber. Teknik penilaian yang digunakan pada tugas tersebut adalah A. Penilaian praktik, B. Penilaian produk, C. Penilaian proyek, D. Penilaian portofolio, B dan C benar. D. Beda. Penilaian produk.
Kalau nggak B itu D, Pak. Pak Warid. Jawabannya adalah jeng jeng. Pak. Adalah C, penilaian proyek. Proyeknya membuat makalah tadi ya. Di modul ada Bapak Ibu perbedaannya yang mendasar. Mirip sih proyek dengan produk itu mirip ya. Cuma yang produk ini ada produknya, yaitu misalnya Kak membuat kaligrafi yang saya sebut ini. Kalau proyek itu ya tadi makalah, terus mungkin ada paper kayak gitu ya. Terus mungkin resume itu bisa termasuk proyek karena ada kriteria-kriterianya. Kalau produk lebih ke itu sesuatu yang hasil, yaitu produknya itu bentuk kaligrafi mungkin, terus yang lainnya seperti itu ya. Hampir mirip ini. Tapi yang lebih tepatnya adalah penilaian proyek. Ya. Lanjut 109 kurang 2 soal lagi. Ini saya bacakan sendiri aja karena udah selesai ini. Ya, Bapak. 109 di sebuah sekolah menengah, hasil asesmen kompetensi minimum atau AKM menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik mengalami kesulitan dalam literasi dan numerasi dasar. Kepala sekolah mengidentifikasi bahwa 60% siswa berada di bawah standar minimum kompetensi literasi, sementara 50% lainnya kesulitan dalam numerasi. Berdasarkan hasil AKM di atas, langkah awal yang paling tepat bagi kepala sekolah untuk menangani masalah kompetensi minimum siswa didik adalah A. Melakukan pelatihan literasi dan numerasi untuk seluruh siswa di sekolah. B. Mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan khusus. C. Meningkatkan standar penilaian sekolah untuk mendorong siswa lebih giat belajar. D. Memperbanyak jumlah asesmen kompetensi untuk setiap mata pelajaran. E. Menyediakan evaluasi tambahan agar siswa terbiasa dengan asesmen. Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? B ya. B yaitu mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan dan memberikan bimbingan khusus. Itu langkah yang paling tepat ya, langkah yang paling tepat dari beberapa pilihan tadi. Memang agak sedikit mirip-mirip jawabannya, tapi yang paling tepat adalah kalau sebagai kepala sekolah itu kan kebijakan gitu ya. Nah, ini coba guru-guru yang apa itu identifikasi dulu guru kelas kesulitan sehingga ada bimbingan khusus. Lanjut soal terakhir Bapak Ibu, alhamdulillah selesai 118 ya di nomornya ini. Berdasarkan hasil refleksi diri oleh siswa, diperoleh bahwa siswa tersebut masih kesulitan menggunakan rumus kuadrat dan memahami kapan harus memilih metode yang tepat untuk menyelesaikan soal persamaan kuadrat. Mohon maaf, ini konteksnya matematika gitu, tapi konteksnya saja, tetapi ini bisa diterapkan di seluruh guru gitu ya. Hanya saja yang seperti ini tentang refleksi diri. Dari hasil tersebut, bagaimana tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut? A. Guru mengadakan kelas remedial. B. Guru memberikan bimbingan langsung. C. Guru memberikan referensi tambahan seperti video pembelajaran, modul, dan sebagainya. D. Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk membahas soal-soal persamaan kuadrat. E. Semua benar. Apa Bapak Ibu? Benar. Semua benar, Pak. Ya, jawabannya yang itu adalah E ya. Semuanya benar. Kira-kira ada yang kesulitan bisa remedial, oke ya. Memberikan bimbingan khusus bisa. Guru memberikan tambahan gitu kan. Semua tindakan yang bisa membantu siswa itu kita kerahkan ya sebagai dari asesmen bisa ya. Selesai Bapak Ibu yang ini materi ya, modul yang